Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Biarkan tahu yang dirahmati Allah ya, senang sekali rasanya Tata kembali lagi menyapa ruang dengar Anda dalam program kajian Ramadan bekerja sama dengan Kops Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan di 105 FM. Dan hari ini Selasa 17 Maret 2026 pada pukul 13 hingga mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mengikuti kajian yang insya Allah ini penuh manfaat. Dan rekan tahu, tema kita di hari ini adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Dan bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Kak Dina Hanifah Rangkuti ini. Halo Kak, kita sapa dulu ini rekan Kak. Halo Kak, Ini gimana kabarnya nih kakaknya? Alhamdulillah kabar baik. Kakaknya gimana? Alhamdulillah kabar baik juga ini Kak. Alhamdulillah. Oke Kak, ini sebelum kita masuk ya, ini lebih dalam ke pembahasan kita, mungkin bisa dijelaskan dulu dari kakak ini terlebih dahulu kenapa kita mengangkat tema Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Itu kakaknya boleh banget. Oke, sebagaimana yang kita tahu ya bahwa Ramadan itu adalah bulan yang kita pakai itu, maka kita Ramadan itu juga dengan bulan tarbiyah. Tarbiyah ini mungkin gak asing lagi ya bagi anak pendidikan atau keguruan. Jadi untuk mendapatkan keberkahan itu kita sebenarnya dididik bulan Ramadan ini. Itu alasan saya untuk mengangkat tema Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Oke, ya rekan tahu itu dia ya alasan untuk Kak Dina untuk mengangkat tema di siang hari ini. Dan untuk rekan tahu yang dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya-tanya atau berbagi pengalaman seputar tema kita hari ini, boleh banget silakan hubungi ke nomor 082299960105 dan hanya bisa melalui via chat WhatsApp dan SMS ini. Dan rekan tahu, ya, bagi untuk Kak Dina mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja ini untuk Kak Dina untuk menyampaikan kajian kita di sore hari. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Di antara beribu rangkai kata, hanya satu yang tersedia. Tiada tara dan tiada dua yang senantiasa tersanjung agung kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah telah memberi kita kesempatan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, masih bisa berpuasa di bulan penuh berkah ini, dan alhamdulillah ini sudah ada yang puasa ke-28 ya, ada yang masih 27. Salawat bertangkaikan salam tak luput kita aturkan. Semoga senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu juga dengan para sahabatnya tabi'in. Terima kasih sebelumnya kepada FM yang telah bersedia menjalin kolaborasi dalam syiar kebaikan ini. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa pendengar setia FM dimanapun berada, bagaimana kabarnya semua? Semoga puasanya masih lancar dan semangat ya. Perkenalkan, saya Dina Hanifah Rangkuti, perwakilan dari Nasyatul Aisyah, dan dengan Korps Mubalik Muhammadiyah Padang Sidimpuan yang akan membawakan ceramah Ramadan atau kajian Ramadan kita pada kali ini dengan tema Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah madrasah kehidupan yang penuh dengan pengajaran melalui aspek sosial dan spiritual untuk menggapai kata takwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman
surah Al-Baqarah ayat 183 yang tidak asing lagi bagi kita ya, yang selalu diulang-ulang selama Iya. satu ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Akhir dari tujuan berpuasa itu dalam ayat tadi ialah agar kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau kita tarik dari redaksinya, la'allakum tattaqun itu berasal dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang bermakna harus terus menerus, secara becoming atau berkesinambungan, yang bila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan tercapai. Nah, bagaimana untuk menggapai ini? Maka perlu tarbiyah. Nah, itu tadi tarbiyah yang terus-menerus, yaitu pendekatan pendidikan. Puasa jangan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, akan tetapi harus menjadi manusia yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Sebagian para ulama ya, pada umumnya pendapat para ulama itu takwa itu ada dua, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, yakni mengerjakan kebaikan dan menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa takwa itu ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum. Dan pada zaman sekarang ya, keadilan itu dengan sekarang juga kita juga harus perlu memperbaiki hubungan dengan alam, ya, teknologi, ya, tentang ilmu lingkungan. Jadi selain kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan lingkungan, karena bagaimanapun apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi itulah gambarannya yang kita hadapi sekarang, banyak bencana dan sebagainya. Nah, kita fokus lagi kepada kata tarbiyah ya. Mungkin bagi anak pendidikan atau keguruan sudah tidak asing lagi ya kata tarbiyah ini. Saya pun anak tarbiyah, makanya saya juga mengangkat tema ini ya, tarbiyah. Jadi kata tarbiyah itu berasal dari kata robba yurab bi tarbiyah, yang maupun pendidikan. Tarbiyah juga dapat dimaknai dengan 3 kalimat, yaitu pertama robba yarbu, yang bermakna nama yang taniyatan, artinya berkembang. Nah, itu yang pertama, artinya berkembang. Dan yang kedua, Rabia yarba, yang bermakna Asya ayan sya'u tansyatan, artinya tumbuh. Tadi yang pertama berkembang, kemudian yang kedua tumbuh. Dan ketiga dapat juga dimaknai dengan Robba yang bermakna aslaha yuslihu islah, artinya dimaknai dengan memperbaiki. Jadi yang pertama tadi berkembang, kemudian tumbuh, dan yang ketiga memperbaiki. Jadi Ramadan sebagai bulan tarbiyah adalah menyatakan bahwa Ramadan itu sebagai bulan pendidikan yang kita tanpa disadari ternyata kita ini bisa loh menahan lapar dan haus. Ini mengajarkan kita bagaimana orang-orang di luar sana yang bersusah payah mencari sesuap nasi, apalagi saudara-saudari kita yang berada di Palestina sana. Insya Allah subhanallah sekali, memang mereka perjuangannya itu antara hidup dan mati. Kita saja sudah 3 kali makan nih, tapi masih kurang bersyukur, apalagi lauknya nggak sesuai dengan apa yang kita mau kan, kurangnya bersyukur. Kemudian kita juga bisa sholat malam dengan waktu yang cukup lama, yaitu sholat tarawih kan. Biasanya kita sholatnya cuma sholat wajib, akan tetapi ternyata kita bisa loh buat berdiri dalam melaksanakan sholat tarawih. Kemudian ada juga yang melaksanakan sholat tahajud, sholat sunat tahajud. Dan tanpa kita sadari ternyata ada juga ini efeknya ke kesehatan, baik itu fisik maupun psikis. Ini saya kutip dari website Kementerian Kesehatan ya, karena saya bukan anak kesehatan, jadi saya kutip dari website mereka berdasarkan penelitian oleh puasa terbukti memberikan
membagi organ pencernaan, termasuk sistem enzim dan hormon untuk beristirahat. Saat tidak berpuasa, sistem pencernaan di perut terus aktif mencerna makanan tanpa henti, yang dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan. Nah, inilah kalau puasa kan kita tertahan, tapi kalau kita nggak puasa, apa yang lewat dibeli, ada jual bakso dibeli, panggil bang es krim. Jadi bercampur makanan di lambung. Kalau sudah bercampur, terjadilah munmen dan sebagainya, penyakit yang timbul dari berbagai makanan tersebut. Kemudian selain manfaat untuk fisik, nah puasa juga memiliki dampak kepada mental kita, dampak yang positif, termasuk peningkatan disiplin diri, fokus spiritual, dan perasaan kesejahteraan. Peranan puasa dalam menciptakan kesehatan mental cukup besar, baik sebagai pengobatan terhadap gangguan kejiwaan, sebagai pencegahan agar tidak terjadi gangguan kejiwaan, maupun sebagai alat untuk kesehatan mental. Karena ketika berpuasa, kita dididik secara amarah dan mengelola emosi agar mental tetap terjaga. Jadi kalau kita puasa, kalau kita marah-marah itu mengurangi pahala. Kalau kita pas puasa nih ada sesuatu yang mancing emosi kita ingat sedang puasa, sabar gitu. Inilah keutamaan paling puncak dari ibadah puasa, laksana pendidikan atau tarbiyah tadi, untuk mendidik akidah, muraqabah atau merasa selalu diawasi, membentuk pribadi yang maka ketika kita selesai menunaikan puasa, tingkatan takwa kita itu berbeda-beda juga. Karena cara manusia berpuasa juga berbeda-beda. Karena itu maka hasilnya nanti juga berbeda-beda. Kalau kita tarik ke dunia pendidikan, itu ada namanya proses. Proses itu pasti dia menghasilkan outcome ataupun hasil atau produknya. Nah, jika puasa kita itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita mendapatkan yang baik juga. Nah, saya mengutip juga perkataan Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama, shaumul awam, yaitu puasanya orang awam yang hanya sekedar lapar dan serta nafsunya saja. Yang kedua yaitu shaumul khawas, maknanya puasa orang khusus, yakni tidak hanya sekedar menahan perut dan kemaluannya, tapi ia juga menahan dari dosa selain. Dan yang ketiga yaitu shaumul qawasul qawas, yaitu puasa khusus untuk orang yang khusus, bagaimana pula? Nah, maknanya adalah selain menahan perut, menahan nafsu, kemaluannya, dan seluruh dosa dari anggota badannya, dia juga menahan hati serta tidak berpikir ataupun berorientasi kepada dunia saja. Kalau kita kan tidak berpuasa, mungkin pikiran kita kerja saja, dunia. Tapi kalau puasa kita itu lebih disiplin. Ada jadwalnya, jadwal sahur ada, berbuka ada. Kemudian di dalam Ramadan itu juga ada waktu-waktu yang memang seperti Lailatul Qadar. Jadi kita karena sudah tahu bahwa Ramadan ini begitu mulia, jadi kita khususkanlah momen-momen ataupun jam-jam kita untuk membagi waktu yang kerjaan, ibadah. Karena kan dalam hidup ini kita harus balance gitu, antara cinta dan khairat. Karena kalau misalnya manusia itu lebih pada dia akan pincang, dan apabila manusia itu lebih mentinggalkan kepada agama, tidak ke dunia, maka dia bisa. Jadi kita hidup itu harus balance antara agama. Ada yang mengatakan ya begini, mungkin kita bagi yang Gen Z gitu kan, yang senang bekerja. Ada orang yang mengatakan sih, kenapa sih kita mengejar dunia sebelum itu kan cuma dunia gitu. Sampai kita ketahui bahwa kita pun menjalankan ibadah dalam agama itu menggunakan uang ya. Ada rukun Islam itu
ada zakat, kemudian kita juga berhaji itu menggunakan uang. Ada juga yang mengatakan nggak usah deh kerja-kerja mulu, kita nanti nggak dibawa uangnya. Dan padahal itu bisa jadi bekal kita loh di akhirat kalau misalnya kita dalam bekerja kemudian kita balance dengan sedekah, nanti kita meninggal juga itu sebagai amal jariah kita. Jadi bagaimana sih agar puasa kita itu baik dan mencapai sama takwa ya? Pertama, kita tidak meninggalkan sholat wajib. Berpuasa tapi tidak sholat itu sama saja. Misalnya kita memasukkan air ke dalam ember, embernya bocor. Jadi percuma dong, jadi sama aja kita berpuasa tapi hasilnya nihil, nol, sia-sia, cuma dapat lapar dan hausnya doang. Terus yang kedua, pendidikan lisan. Dari berkata tiba apalagi saat berpuasa. Membenci orang itu dosa ya kan? Ini juga sering menjadi tantangan bagi kita. Nanti awalnya begini, kita dulu kita kalau bahasa kita tadi makna gitu. Jadilah tidak mengubah. Iyalah kalau misalnya dia menceritakan tentang kisah seorang itu tidak mengapa, ini dia sudah juga membicarakan orang lain, ditambah lagi fitnah. Nah itu lebih kejam, kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau gibah juga Rasulullah pernah mengatakan bahwa jika kamu menggunjing atau mengunjungi orang itu sama dengan kamu makan bakal saudara sendiri. Berarti kita kan gibah dong gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Khamsah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakannya, Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan. Oke, baik ya Kak. Mungkin kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan kita di siang hari ini. Jadi buat rekan yang ingin bertanya-tanya boleh banget ya hubungi ke nomor 0822 9996105. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga bersama narasumber kita di siang hari ini. Dan masih dalam tema Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Yang tadi sempat kita jeda dengan beberapa iklan. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk kakaknya, dipersilahkan kembali. Nanti pemirsa pendengar sejarah KFM, kita ulang ya dari nomor tadi bagaimana agar puasanya lebih baik dan mendapat. Yang pertama itu tidak melakukan sholat. Tetaplah sholat walaupun kita bukan orang baik, karena sholat itu adalah kewajiban. Kadang sebagian anak Gen Z gini ya kan, apalagi sekarang udah menjelang lebaran banyak tuh berbuka. Jadi kalau ada teman yang ngajak, yuk sholat dulu nih biar nanti tenang kita bukbernya gitu. Jadi pasti ada yang mengatakan bahwa gunakan sih sholat gitu, alimkan lah kalian. Padahal sholat itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Kemudian yang kedua itu tadi pendidikan lisan, agar kita menjaga lisan kita tidak berkata juga apalagi kita. Dan bisa kita alihkan nih untuk menjaga lisan itu dengan sekarang lagi ngetren ya di kalangan Indonesia, tren baca Al-Quran sahur ya, dari gelap sampai terang. Nah itu menurut saya mungkin ada orang yang mengatakan juga ria gitu kan, ngapain baca Quran gitu, apa salahnya gitu kan, itu sebagai motivasi atau kegiatan bagi kalangan dunia. Mungkin waktu itu juga tenang untuk membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, apa salah orang bermaksud aja bangga mamerin pas makan, ya apa salahnya kita ikut tren baca Al-Quran ini walaupun kata orang homo, tapi dari ikut-ikutan, dari sebuah kepaksaan, insya Allah menjadi sebuah kebiasaan. Nah yang ketiga, apalagi tuh bagaimana cara agar puasanya baik. Ya jangan CEO, bukan CEO apa ya, drama Cina ya. Di sana kan CEO, jadi ada kepanjangannya. CEO ini ada kepanjangannya yakni cepat emosi orangnya. Jangan cepat emosi orangnya.
Ini juga pendidikan untuk mengelola emosi dan termasuk hal yang berat juga ya. Karena kita sudah berusaha maksimal untuk menahan emosi kita supaya nggak marah. Ada aja hal yang buat yang mancing emosi kita gitu ya. Misalnya ada lagi kerja, mungkin ada ketika kita ke pasar nih. Ini kan menjelang lebaran pasti macet banget gitu ya. Jadi pasti adalah beberapa orang yang klinik, sampai emosi gitu ya itu ya Allah. Nah, jadi di situ kadang disitulah emosi kita diuji, disitulah letak ujiannya. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bersikap sabar karena marah dapat mengurangi puasa. Kalau sudah emosi sudah sulit dikendalikan, nah tarik nafas dalam-dalam, jangan lupa dihembuskan ya. Nah, kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, aku lagi puasa gitu. Insya Allah setelah yang tadinya kita sebelum puasa orangnya cepat marah gitu naik tensinya ya, insya Allah setelah puasa karena sudah terlatih itu jadi kebiasaan kita termasuk menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, tidak menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Ini juga termasuk di tarbiyah atau pendidikan manajemen waktu. Termasuk kita jadi gini, saya kadang malu di dalam organisasi media itu kami yang kaum muda ini sering banget terlambat. Ayahanda dan ibunda itu duluan ke acara sudah standby on time selalu, tapi kami kadang itulah kekurangan kita gen-gennya kan. Seharusnya kita tepat waktu dan pandailah untuk memanage waktu tersebut. Kalau bahasa keren kita itu kan time is money, waktu itu adalah uang. Kalau dalam bahasa Arabnya al-waktu kaswain, waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak mempergunakannya dengan baik, maka kamu akan terpotong pedang tersebut. Nah, ini juga sering kali ya terjadi di penghujung Ramadan. Kita lihat di masjid sudah terjadi nyata bahwa di masjid itu tinggal pemain intinya saja. Ada yang semakin maju tapi bukan bangsa. Ternyata saf di masjid yang semakin maju. Cuma tinggal yang tua-tuanya saja. Kadang kita yang muda-mudanya ini sibuk bukber gitu. Memang nggak ada salahnya sih kita bukber ya kan untuk mempererat tali silaturahmi. Untuk have fun aja gitu sama teman-teman. Akan tetapi kewajiban sholat itu jangan pernah ditinggali. Kemudian selain itu bisa kita lihat juga terjadi ya ketimpangan ini di pasar itu lebih banyak pusat perbelanjaan orang-orang lebih banyak daripada di masjid. Apalagi ini nggak berapa hari lagi ya lebaran, orang udah pada sibuk untuk mempersiapkan baju lebaran, kue. Padahal Allah tidak melihat sebagus apa sih, apakah baju lebaranmu banyak, apakah branded, apakah kue lebaranmu enak. Kadang ini menjadi tradisi nggak sih? Asalkan dia menjelang lebaran, kalau nggak ada baju lebaran itu nggak afdol rasanya. Kemudian apalagi sadari mangalomang ya, bahasa kita itu banyak orang yang nggak berpuasa. Entah kenapa itu juga menjadi sebuah tradisi. Karena dia capeknya dia mangalomang, jadi dia nggak sempat lagi untuk berpuasa. Terjadilah ketimpangan. Kemudian jadi kalau misalnya kita Ramadan, apakah tidak boleh berbaju baru? Sebagaimana juga dalam ceramah Ustadz Khalid Basalamah, dia pernah mengatakan bahwa boleh saja berbaju baru, tapi kamu ada baiknya membelinya sebelum Ramadan ataupun di awal Ramadan biar tidak mengganggu waktu ibadah kita di Ramadan. Jadi bagaimana kalau misalnya THR-nya baru cair nih Ramadan? Boleh sih kita beli baju Ramadan asalkan tidak berfoya-foya, tidak berlebihan, kemudian tidak mengganggu, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah waktu emas, kesempatan yang harus kita gunakan, jangan disia-siain karena dia terdapat banyak keberkahan. Kemudian yang kelima, berkumur secara berlebihan, berkumur dan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, tidak membatalkan puasa. Namun dianjurkan jangan berlebihan melakukan hal tersebut agar air tidak masuk ke kerongkongan. Kan kalau anatomi tubuh itu kerongkongan bersambung ya dengan tenggorokan. Jadi kalau kita misalnya masukkan air ke hidung, takutnya dia menyimpang. Jadi
jangan terlalu berlebih-lebihan. Dalam hadis riwayat Al-Khamsah, Rasulullah bersabda, katakanlah air wudhu dan selailah jari-jari, keraskanlah dalam menghirup air dalam hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Jadi kita harus hati-hati nih kalau misalnya berwudhu, jangan terlalu keras. Kemudian ada lagi yang sering saya lihat ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang buatnya gitu. Apa hukumnya kita berkumur-kumur 3 kali yang keluar 2 kali? Nah, bagus tuh. Jadi kalau berkumur-kumur sedarnya saja, jangan berlebih-lebihan, apalagi mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Lagi panas-panasnya, berkumur 3 kali, keluarkan 2 kali, keluarkan yang sekali gitu ya. Oke, mungkin rekan Rau kita jeda dulu dengan beberapa iklan kembali ya sebelum kita masuk ke statement closingnya, dan juga nanti yang ingin bertanya di closing di akhir boleh banget langsung hubungi ya ke nomor 082299996105, dan kita nanti akan kembali lagi di segmen terakhir. Jadi buat rekan Rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM Your Lifestyle. Dan rekan tahu kita sudah masuk ini ke statement closing ataupun kesimpulan dari tausiah kita di siang hari ini. Dan mungkin langsung saja ini dilanjutkan ke Kak Dina. Baik, pemirsa pendengar setia FM, jadi kesimpulan ceramah saya pada siang hari ini adalah Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar terus, tetapi merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang membentuk manusia menjadi pribadi yang bertakwa. Melalui puasa, kita dididik untuk berkembang, memperbaiki diri, dan menumbuhkan kesadaran spiritual serta sosial. Nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya menyentuh aspek ibadah, tetapi juga melatih pengendalian diri, menjaga lisan, mengelola emosi, serta memanfaatkan waktu dengan baik. Puasa yang berkualitas akan melahirkan hasil yang berkualitas pula. Sebagaimana dijelaskan, tingkatan puasa manusia berbeda-beda, mulai dari sekedar menahan lapar hingga mencapai tingkat menjaga hati dari selain Allah. Oleh karena itu, keberhasilan Ramadan sangat ditentukan oleh kesungguhan kita dalam menjalani proses tarbiyah tersebut, sehingga tujuan akhir yaitu takwa benar. Jika ini ada yang bertanya ini, mungkin kita bacakan dulu ya Kak. Ini Assalamualaikum Kak. Ini izin bertanya Kak. Kita tahu bahwa Ramadan mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak muda nih, seringkali Kak kita mudah terpancing emosi baik di media sosial maupun dalam pergaulan. Pertanyaan saya Kak, bagaimana cara kita benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai tarbiyah seperti sabar dan menjaga akhlak ini di luar bulan Ramadan supaya tidak hanya jadi teori tapi benar-benar menjadi kebiasaan dalam. Nah, izin terima kasih Kak. Pertanyaan Iya. pasti anak muda ya. Iya. Jadi saya izin jawab ya. Iya, boleh banget. Berdasarkan yang pernah saya pelajari, alhamdulillah saya kebetulan dia karena sangat dan pernah belajar dengan Ustaz Ansor. Beliau pernah mengajarkan kami tentang sabar. Sesungguhnya sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar atas ketaatan. Yang ketiga, sabar atas dalam bermaksiat. Sabar dalam bermaksiat kita bahas itu. Yang pertama, sabar atas musibah. Mungkin kita bisa ambil contohnya dengan bencana alam yang baru-baru. Kalau misalnya kita mengajarkan sabar ya bagi anak muda yang terdampak bencana, mungkin mereka udah beda muntah. Saya bilang sabar ya, yang sabar ya, mereka tahu mereka sabar. Jadi kita sekarang memposisikan diri kita ke mereka, di tempat mereka, bagaimana kita sabar. Jadi sabar dalam musibah ini bisa kita lihat bahwa sesuatu yang terjadi itu mungkin karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi sabar dong atas apa yang kita buat. Kadang inilah bencana ini
bencana itu terjadi atas dua hal. Mungkin karena buruknya tangan kaki kita dalam mengelola alam. Kemudian bencana alam itu terjadi karena Allah memang kita. Jadi bagaimana caranya kita sadar dan kembali lagi kepada yang tadi. Semua itu atas izin Allah. Kita selalu harus introspeksi diri, bermuhasabah diri. Apakah ini sebagai bentuk ujian dari Allah? Apakah ini sebagai balasan atas apa yang kita perbuat selama ini? Jadi pentingnya itu tadi dakwah ekologi tentang ilmu lingkungan, bagaimana kita bersahabat dengan alam agar alam pun tidak murka kepada kita. Jadi itu ya, yang pertama sabar atas musibah. Kemudian sabar atas ketaatan dan sabar dalam bermaksiat. Ini saya gabung menjadi dua ya, sabar atas ketaatan dan bermaksiat. Jadi kita sebagai anak muda nih yang baru misalnya baru ikutan hijrah, kemudian teman-teman kita kebanyakan masih bisa dibilang belum inilah ya. Jadi kadang kita sebagai anak muda yang masih labil takut dibilang ketinggalan, gak gaul gitu kan. Jadi kita sudah berusaha nih, bagaimana caranya kita sebagai manusia tanamkan dalam diri jangan haus validasi. Kebanyakan game itu kan haus validasi ya, bukan kebanyakan, tapi ada sebagian ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngikutin tren yang memang tidak sesuai dengan syariat, dia merasa takut ketinggalan dengan teman-temannya. Jadi yang dilakukan itu adalah sebuah kemaksiatan. Sabar, jadi kalau kita sudah berusaha untuk taat, jangan kita haus validasi terhadap penilaian manusia, karena sesungguhnya kita hidup kan untuk penilaian Allah. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi untuk apa kita merasa bahwa kita tidak ketinggalan ataupun ketinggalan lah, kalau tidak ketinggalan tren lah istilahnya gitu ya terhadap teman-teman kita, sedangkan kita dalam berusaha untuk taat. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk taat, sudah mulai hijrah, coba diluruskan niatnya karena siapa nih? Apa karena memang ada doinya dalam komunitas hijrah tersebut makanya dia ini ya kan? Itu sering kali sih terjadi, apalagi maraknya kajian-kajian yang tentang percintaan, kemudian nangis gitu. Itu mungkin memang trik mereka untuk menarik janji. Tetapi kadang kajian yang seperti ini bisa membelokkan niat janji tersebut untuk berhijrah. Jadi kalau kita hijrah dalam ketaatan, luruskan niat karena Allah, jangan cari penilaian ataupun jangan haus validasi akan manusia. Kalau misalnya saya juga punya banyak teman yang memang saya bukan menyebutkan diri saya sudah alim, sudah suci, sudah paham akan agama, walaupun saya sudah mengenakan pakaian syar'i, tapi saya tetap bergaul dengan teman-teman saya. Jadi ini juga, kalau kita sudah mencoba untuk taat, jangan kita membuat batasan kepada teman-teman kita yang belum hijrah. Jadi kita tetap rangkul, itu namanya dakwah. Jangan kita langsung menjudge. Kadang itu membuat kita down. Kalau misalnya kita sudah hijrah, udah pakaian kita syar'i, kita nggak mau berteman sama mereka, tidak mau bergaul. Akibatnya mereka mengatakan apa, soal dulu apa segala macam. Jadi itu kadang membuat mental kita down. Bagaimana kita sabar? Itu kan atas perbuatan kita sendiri. Jadi bagaimana kita meresponnya supaya tidak ada kata-kata yang seperti tadi. Kita tetap merangkul, tapi tidak berbaur, tidak bercampur gitu lah. Tetap merangkul agar dakwah Islam itu tetap tersiar. Nah, ini itu jawaban dari kakak ya. Oke, ini buat kakak yang bertanya mungkin udah jelas banget ya ini jawaban dari Kak Dina ini. Oke, mungkin closingnya ini kakak nggak ada lagi? Kalau ada? Ada, oke Kak. Nah, jadi closing statement dari saya, mari jadikan sisa Ramadan ini sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan, karena sejatinya orang yang berhasil di bulan Ramadan bukanlah yang sekedar berpuasa, tapi yang keluar darinya dengan hati yang lebih bersih, iman yang lebih kuat, dan takwa yang semakin besar.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Saya tutup dengan ampun. Boleh banget kan? Sudah tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Raut tak terasa ya. Ini sudah hampir 1 jam lebih, bukan lebih ya. Kita telah bersama dalam program kajian Ramadan hari ini. Membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ya, dari perbincangan kita di siang hari ini kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi adalah proses pendidikan diri, mendidik hati, melatih kesabaran, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dan juga rekan tahu, tetap ucapkan terima kasih kepada Kak Dina, narasumber kita di siang hari ini. Terima kasih Kak atas ilmunya. Dan juga oke Kak. Dan juga terima kasih buat rekan yang sudah menyimak ya dari awal hingga akhir. Akhir kata dari Tata, semoga kali ini benar-benar menjadi bulan tarbiyah bagi kita semua. Dan apabila ada kata salah, mohon maaf untuk semua rekan Rauf. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya.